ulangi lagi biar tetap semangat. Apa kabarnya hari ini? Baik, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, semuanya luar biasa ya. Nah, pagi hari ini kita berkumpul kembali, bertemu dengan Bu Guru sekolah minggu. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita akan bernyanyi bersama, kita akan memuji Tuhan bersama. Kita mau angkat satu pujian, selamat pagi Bapak. Adik-adik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan kami dapat beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau juga Tuhan, layakkan Tuhan kami, hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau mengangkat pujian lagi untuk adik-adik biar lebih semangat lagi. Kita mau pujikan hari ini kurasa bahagia. Mari kita tersenyum, lambaikan tangan. Semuanya bangkit berdiri ya. Bersama saudara seiman.
kita harus dengarkan dengan baik-baik firman dari Pak Sabto Prasetyo. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, meskipun dalam masa yang saat ini harus kita mengalami hal-hal yang tidak kita duga di masa pandemi, karena kita harus sering di rumah, kita tidak bisa bepergian, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan tetap rancangan yang luar biasa indah bagi kehidupan kita, termasuk bagi kehidupan kalian. Puji syukur, hari ini kita dipertemukan dalam sekolah minggu, dan Tuhan menolong kita melalui firman-Nya agar kita lebih dekat kepadanya, kita lebih tahu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini, di minggu pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek. 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja dengan berpotong ibu jari tangan dan kukunya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu, Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya, lalu memukulinya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb, dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arsba, dan memukul kalah Susai, Ahiman, dan Talnai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul dari firman kita di pagi hari ini adalah Deborah dan Barak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian mempunyai seorang sahabat dalam kehidupan kalian sehari-hari? Apakah kalian punya seseorang yang dekat dengan kalian, tempat bercerita, tempat berbagi, tempat untuk menyampaikan segala sesuatu? Tentu saja, sebagai makhluk yang hidup dan tinggal bersama-sama, kita punya saudara, punya sahabat. Sahabat tempat mencurahkan segala isi hati kita, keluh kesah kita, tempat kita saling menceritakan, berbagi, bahkan menolong dan memberi.
Hidup terasa hampa ketika kita tidak mempunyai seorang yang dekat dengan kita, seperti seorang sahabat. Nah, bercerita tentang sahabat, tentunya kita berbicara tentang seseorang yang mampu mengerti kita, mau menolong kita dalam keadaan susah, tidak meninggalkan kita. Dia tahu bagaimana perasaan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, dan tentu saja tidak menyakiti hati kita. Sungguh senang apabila kita dikelilingi oleh orang-orang yang mampu menjadi sahabat. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang baru saja kita dengarkan menceritakan persahabatan antara Deborah dan Barak. Seperti kita ketahui bahwa pada zaman itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Kanaan. Dalam sejarah, kita tahu bagaimana kehidupan sebuah bangsa yang dijajah tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apapun. Segala tindakan mereka harus menyesuaikan diri dengan negara yang menjajahnya. Itu adalah sebuah penderitaan. Kalau anak-anak di sekolah diajar tentang bagaimana kita mengalami penjajahan oleh Jepang dan Belanda, dan kita melihat gambar-gambarnya, kita tahu bagaimana masa itu menceritakan dalam gambar itu penderitaan itu. Nah, bangsa Israel pun mengalami nasib yang menyedihkan. Mereka menjadi budak, susah untuk makan, dan mereka susah untuk melakukan banyak kegiatan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan tentang beratnya kondisi yang mereka alami menjadi orang yang dijajah oleh bangsa lain. Anak-anak, Tuhan sungguh Allah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia miliknya. Doa yang dihaturkan kepada Tuhan didengar, dan Tuhan mengutus seorang perempuan yang bernama Deborah. Siapa Deborah? Deborah adalah seorang hakim dan nabiah. Kalau laki-laki namanya nabi, kalau perempuan namanya disebut sebagai nabiah. Apakah itu hakim? Hakim, pasti anak-anak sering mendengarkannya. Dia adalah orang yang memutuskan suatu masalah. Jadi dia mendapatkan tugas untuk memutuskan perkara dalam suatu masalah. Nah, dikatakan di dalam cerita ini bahwa Deborah datang kepada bangsa Israel yang sedang dalam penderitaan karena penjajahan. Deborah datang untuk memberikan semangat kepada bangsa Israel, terutama kepada Barak. Siapa Barak? Barak adalah panglima perang bangsa Israel. Panglima perang biasanya kemana-mana membawa pedang, tameng, naik kuda, dan sebagainya. Akhirnya Deborah dan Barak pun berteman. Deborah yang pemberani mengajak Barak yang kuat untuk maju melawan bangsa Kanaan yang menjajah mereka. Awalnya Barak merasa ragu-ragu, tetapi sebagai orang yang dekat dan akhirnya bersahabat, Deborah terus memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada Barak untuk melakukan sesuatu demi bangsanya yang sedang dijajah. Barak akhirnya setuju dengan syarat Deborah juga ikut mendukung perang bersamanya. Akhirnya bersama-sama mereka maju berperang dan bisa menang melawan Raja Yabin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hidup bersama-sama
seperti yang kita alami saat ini, berdasarkan apa yang sudah kita dengarkan tentang persahabatan dua orang tadi, kita belajar untuk menjadi manusia yang dapat hidup bersama-sama, saling menolong, saling menopang, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan pekerjaan, tetapi lakukanlah persahabatan itu dengan tulus, dengan motivasi yang baik, motivasi yang benar, karena ingin mencapai sebuah tujuan yang mulia, tujuan yang baik, yang itu untuk menyelamatkan bukan hanya kita sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih luas lagi. Mari kita mulai terus melihat diri kita, belajar. Apakah kita sudah berhasil menjadi seorang sahabat yang baik di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekolah minggu, di lingkungan gereja, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita mampu menjadi seorang sahabat yang memberikan yang terbaik kepada mereka? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, belum terlambat bagi kita untuk belajar menjadi sahabat yang baik bagi siapapun tanpa melihat siapa mereka. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi sahabat bagi sesama, seperti Barak dan Deborah. Nah, ini yang menjadi renungan kita, pelajaran kita di hari ini. Saya percaya adik-adik mampu, adik-adik mempunyai semangat untuk menjadi Barak dan Deborah pada masa sekarang. Jangan berpikir tentang hal-hal yang negatif, tetapi berpikirlah yang positif, karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sabto. Nah, firman Tuhan pagi hari ini tentang persahabatan yang menguatkan. Semuanya punya sahabat di rumah? Punya dong. Pasti dong punya sahabat. Nah, yuk kita akan memuji nama Tuhan. Kita pujikan dengan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Semuanya bangkit berdiri. Ya, semuanya tepuk tangan ya. Semangat yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
persembahan, kita masukkan ke dalam amplop. Kita mau persembahan dengan diiringi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Yuk kita mau menyanyikan lagu itu dengan membuka persembahan. Semuanya tepuk tangan ya. Semuanya senyum. Senyum ceria. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Melihat wajahmu, kemuliaan Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Melihat wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita akan memasuki doa persembahan. Mari kita siap untuk doa persembahan. Kita mulai. Terima kasih Yesus untuk persembahan hari ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan rezeki pada anak-anak-Mu ini untuk memberikan persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Yesus. Semoga Engkau pulihkan, Engkau berikan kesehatan bagi kami dan semuanya untuk bisa melewati COVID ini ya Yesus. Tuhan berkati kita biar bisa belajar lagi Yesus walaupun dari rumah. Tuhan berkati kita satukan untuk belajar bersama dengan nilai yang baik walaupun dari rumah ya Yesus. Terima kasih Yesus untuk berkat-berkat yang selalu mengalir untuk kami, dari orang tua kami, dari semuanya Yesus. Berkati semua teman-teman kami juga yang sedang sakit. Tuhan berikan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus untuk doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari adik-adik kita akan pengakuan Imam Rasuli. Tangannya disilangkan ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Sebelum kita tutup, kita mau ada berkat dari Tuhan. Kita akan diberikan berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan jumpa untuk minggu ke depan. Untuk minggu-minggu yang lain kita harus lihat online kita. Oke. Terima Sampai kasih. berjumpa kembali. Dadah.